Gimana nih kabar kalian? Senang banget kita bisa ketemu lagi di online service ini. Dan sebentar kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengumumkan kami semua bersama-sama kembali Tuhan di online service ini. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang seperti Engkau, punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan di tempat ini. Kami siap Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Tepuk tangannya jangan lupa ya. Namanya Tuhan, benar
jamah setiap hati kami, supaya kami dapat menyembah-Mu dengan hati yang bersyukur ya Tuhan, supaya penyembahan kami juga dapat berharga di mata-Mu ya Tuhan. You were the world at the beginning.
Nah, balik lagi nih, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Aku ajak supaya kita tetap duduk dengan diam, terus kita juga menghargai hadirat Tuhan, dan jangan main HP, tetap fokus ibadahnya. Yuk mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kalau kami Tuhan sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang bertata atas pujian dan penyembahan setiap kami ya Tuhan. Kalau sebentar kiranya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, biar kiranya Roh Kudus yang urapi setiap kami, bantu kami mengerti apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Nah, hari ini aku akan bahas mengenai do not fear atau jangan takut atau khawatir. Nah, sering banget gak sih, seberapa sering sih kita dengar kata-kata takut, khawatir atau ragu ya? Atau bahkan dari kita tuh pasti pernah ngalamin itu kan. Nah, pernah gak sih dalam satu hari gitu kita gak ngerasain yang namanya takut, khawatir? Atau mungkin dalam satu minggu kita gak pernah ngerasain namanya takut atau khawatir, pernah gak? Nah, menurut kalian tuh aneh gak sih kalau ada orang-orang yang gak pernah takut, gak pernah ngalamin takut? Menurut kalian aneh gak sih? Karena aku yakin setiap semua orang ya pasti punya ketakutan atau kekhawatirannya masing-masing. Benar gak sih? Karena ekspektasi dari orang sekeliling kita ya, dari keluarga, dari teman-teman pergaulan kita mungkin juga, itu tuh pasti buat kita kadang tuh jadi khawatir atau jadi takut. Benar gak? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jangan takut atau jangan khawatir. Ya, apalagi sekarang nih yang kita tahu ya pasti internet, YouTube ya kan banyak banget tersebar berita-berita yang pokoknya berita-berita tuh pasti tersebarnya tuh cepet banget. Kalau berita yang kita dengar tuh selalu positif ya pasti kita nggak akan takut ya. Tapi kalau misalnya kita dengarnya tuh beritanya itu negatif ya, pasti perasaan yang pertama kali muncul sebagai manusia pasti perasaan takut, bener gak? Ya kan? Nah, tuntutan-tuntutan dari orang sekitar pun ya pasti juga buat kita tuh takut atau khawatir. Contohnya ya dari keluarga, dari papa dan mama gitu kan. Nah, mungkin ada dari kita tuh yang dituntut misalnya harus juara kelas misalnya, atau harus selalu dapat nilai matematika bagus, nggak boleh remedial misalnya, kayak gitu. Atau mungkin juga harus dapat beasiswa tertentu, atau harus masuk perguruan tinggi negeri tertentu. Pasti banyak dari kita tuh yang dituntut dari orang-orang sekitar kita, dan kadang tuh itu yang bikin kita tuh takut. Kira-kira kalau misalnya aku nggak bisa menuhin itu tuh gimana ya? Ya gak sih, bener gak sih? Nah, hari ini aku akan bahas ya mengenai jangan takut. Nah, kita buka di Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, jadi firman Tuhan ini tuh berkata gitu ya, apa sih kita tuh suka khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang akan kita minum gitu kan. Padahal kan sebenarnya makan dan minum itu kan kebutuhan sehari-hari kita kan, kebutuhan sehari-hari kita yang paling simpel, bener gak? Yang pasti setiap hari itu kita makan dan minum, tapi kita masih sering khawatir gitu kan, apakah Tuhan akan cukupi atau enggak. Ya kan, sebenarnya kita makan gak harus makan steak setiap hari kan, tapi misalnya makan nasi pakai telur pun kita masih bisa bertahan hidup gitu kan. Atau kita minum kan kita nggak harus minum singkutang setiap hari kan, tapi kita minum air putih pun kita masih bisa bertahan hidup gitu, karena itu kebutuhan tubuh kita kan. Nah, tapi seringkali hal-hal simpel ini tuh yang buat kita tuh jadi khawatir dan ngeraguin kasihnya Tuhan buat kita, benar gak sih? Kalau misalnya kita dalam hal simpel kayak gini aja kita khawatir atau raguin kasih Tuhan, gimana pas kita diperhadapkan sama masalah yang besar gitu? Pasti kita jadi, pasti perasaan yang pertama kali muncul pasti adalah perasaan takut atau khawatir, benar gak? Kalau dalam hal kecil aja tuh kita mudah khawatir, gimana kita saat kita ngelakuin hal yang besar gitu. Makanya Tuhan tuh ingetin gitu di ayat 25 ini, kita harus perhatiin fokus kita. Jangan sampai kita lebih fokus sama masalah yang kita hadapi dibandingkan hal-hal yang kita miliki sekarang gitu. Ya, fokus kita tuh jangan sampai kita lebih fokus kepada hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif di dalam hidup kita. Nah,
Terus kita baca di Matius 6 ayat 26-nya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, jadi di ayat 26 itu Tuhan bilang gitu, burung-burung aja tuh Tuhan pelihara gitu kan. Burung-burung aja tuh yang kerjanya gak sekeras kita sebagai manusia. Kan kita kan kadang kalau misalnya ada ulangan fisika ya, atau ulangan kimia, atau ulangan matematika gitu kan, kita bisa belajar sampai malam atau namanya begadang ya gak sih? Nah burung-burung tuh kan gak kerja sampai begadang sampai malam kan. Mungkin burung-burung tuh sore udah balik ke sangkarnya gitu kan. Nah tapi Tuhan tuh pelihara dan cukupkan hidupnya gitu. Nah apalagi kita anak-anaknya yang kita itu berusaha yang sampai malam belajar. Nah pasti apalagi kita tuh anak-anaknya Tuhan gitu ya, segambar dan serupa sama Dia. Pasti Tuhan tuh yang akan cukupkan hidup kita gitu. Nah makanya Tuhan tuh bilang gitu, jangan khawatir, pandanglah burung-burung, pandanglah burung-burung gitu ya. Nah apalagi sekarang kita tahu ya kalau misalnya berita-berita dari YouTube, mungkin dari blast WhatsApp, mungkin ataupun pokoknya dari berita dari internet gitu kan, itu kan seperti saat ini ya, contohnya aku ambil kayak pandemi COVID gitu kan. Nah kita kan suka terima berita-berita yang kadang masih belum teruji kebenarannya gitu kan, tapi coba kita cek apakah kita langsung takut atau khawatir, atau kita tuh malah makin percaya sama Tuhan gitu. Nah itu tuh berita-berita itu tuh sebenarnya buat kita tuh gimana gitu responnya. Nah atau mungkin gak dari berita, mungkin informasinya kita dapat dari orang sekitar kita deh, misalnya ada sepupu kita gitu kan yang keterima beasiswa ini gitu ya, atau teman kita yang misalnya nanti pas lulus SMA ya keterima di ITB misalnya gitu. Nah itu tuh berita-berita kayak gitu tuh malah buat kita makin takut atau gimana responnya. Nah kita tuh harus cek teman-teman, ya jangan sampai kita tuh ragu sama kasihnya Tuhan, karena Tuhan tuh udah menyayangi kita gitu. Tuhan tuh Allah yang kita sembah itu Allah yang besar gitu kan, yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Nah terus kalian pasti bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kita nggak boleh khawatir gitu kan? Padahal kita nggak tahu gitu kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu gitu kan, itu hasilnya baik atau enggak gitu kan? Maksudnya hasilnya tuh seperti yang kita harapin atau enggak? Tapi kenapa sih kita nggak boleh khawatir gitu sebagai manusia, walaupun takut atau khawatir itu sebenarnya manusiawi. Nah kenapa? Coba deh kita buka di ayat 27. Ayat 27 bilang gini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, di ayat 27 ini dijelasin kenapa kita gak boleh khawatir. Karena Tuhan tanya, apakah kalau kita khawatir, kita menambahkan sesuatu dalam hidup kita? Jawabannya apa? Jawabannya enggak, bener kan? Karena khawatir atau takut itu tuh cuma buat kita kehilangan kekuatan buat ngadepin masalah kita pada hari ini gitu. Bukan nambah semangat kita gitu kan. Ya, khawatir itu tuh cuma ya contohnya deh, misalnya aku mau lulus SMA nih, terus misalnya aku mau tes SBMPTN nih. Nah terus gara-gara aku khawatir atau takut gitu ya, misalnya udahlah aku nggak bakal masuk universitas itu gitu. Ya udahlah nggak usah belajar capek-capek, belajarnya seadanya aja gitu. Toh ujung-ujungnya nggak bakal masuk. Nah itu kan kalau khawatir dan takut kan itu jadi buat aku kehilangan semangat buat belajar kan. Bukan aku gak bisa gitu kan, siapa tahu aku bisa masuk gitu kan, tapi gara-gara aku khawatir atau takut, nah jadinya aku jadi kehilangan semangat gitu kan buat menghadapi masalah saat ini. Nah jadi tuh sebenarnya khawatir itu ada gunanya gak sih? Gak ada, khawatir itu tuh gak ada gunanya ya. Nah terus aku mau bagiin 3 poin alasan kenapa, gimana sih cara kita buat kita tuh gak khawatir. Nah poin yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi kita tahu ya, kita tuh anak-anaknya Bapa yang di sorga gitu kan. Nah, terus kita juga harus tahu Bapa di sorga itu senang untuk memenuhi kehidupan anak-anaknya. Kayak misalnya kita punya papa di dunia ya, misalnya pensil kita rusak misalnya ya. Terus kita bilang, pasti sebagai papa gitu kan, pasti papa kita tuh mencukupi kebutuhan kita. Dengan cara ya misalnya ajak kita ke Gramet, terus beli pensil baru, ya gak sih? Ya itu kan contoh kecil. Nah gimana dengan kita dan Bapa di sorga? Bapa di sorga tuh senang memenuhi kebutuhan kita. Kita baca di Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapa kita di sorga tuh tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Mungkin orang tua kita tuh nggak tahu kebutuhan kita tuh, kita butuh itu atau enggak sih. Terus mungkin juga teman atau sahabat kita yang ngobrol setiap hari pun nggak tahu gitu apa yang jadi kebutuhan kita. Bahkan terkadang tuh kita suka nggak tahu gitu apa yang jadi kebutuhan kita, bener gak sih? Tiba-tiba pas Tuhan sediain, terus kita baru sadar gitu, oh iya ternyata aku butuh ini ya gak sih? Bener gak sih? Pernah ngalamin kayak gitu gak? Nah, jadi Bapa di sorga itu tahu gitu kebutuhan kita apa. Dan Bapa di sorga tuh yang akan mencukupi setiap kebutuhan kita sebagai anak-anaknya. Kita harus percaya. Nah, poin yang kedua adalah miliki iman yang benar. Kita buka di Matius 6 ayat 30b. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Nah, hai orang-orang yang kurang percaya di sini, itu aku mau garis bawahi. Itu tuh bahasa Yunaninya tuh dalam, kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya orang-orang yang mempunyai iman yang kecil. Nah, pas kekhawatiran atau ketakutan itu datang, kita harus cek itu iman kita. Apakah iman kita tuh lebih besar dibandingkan rasa takut kita, atau sebaliknya iman kita tuh lebih kecil dibandingkan rasa takut kita. Karena yang pernah aku bilang gitu kan, kalau misalnya iman kita kecil gitu sama Tuhan, kita nggak percaya, kita ngeraguin kasihnya Tuhan gitu. Nah itu tuh respon yang salah kalau kita saat menghadapi ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan tuh udah tetapin langkah-langkah anak-anaknya. Jadi tuh Tuhan udah tetapin gitu, sekalipun misalnya kita pas ngelangkah gitu kan, kita rasanya kok rasanya jalan yang aku ambil kok rasanya salah gitu kan. Tapi Tuhan tuh udah tetapin langkah-langkah kita, dan Tuhan itu yang menyertain setiap kita gitu, langkah-langkah setiap kita. Kita baca di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, jadi Tuhan tuh menetapkan langkah-langkah setiap anak-anaknya. Dan Tuhan yang akan menolong kita, menopang kita, ya berjalan sama kita. Jadi kita nggak perlu khawatir atau nggak perlu takut. Walaupun rasanya kita kayak putus asa gitu kan, susah, berat gitu. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan yang akan menopang setiap langkah-langkah kita. Nah, yang poin yang ketiga adalah utamakan Tuhan. Kita baca di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di atas segalanya tuh kita harus utamakan Tuhan. Ya walaupun misalnya kita lagi takut atau lagi khawatir nih, misalnya besok ulangan nih, terus pasti kita takut kan, takut misalnya besok ngeblank kalau nggak belajar sungguh-sungguh, kita nggak bisa jawab ujian besok misalnya gitu kan. Nah terus kita dari pagi sampai malam tuh kita belajar terus, kita nggak siapin waktu buat doa, buat baca Alkitab. Nah padahal tuh di ayat ini tuh Tuhan bilang gitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah jadi siapa tahu tuh kalau kita belajar matematika susah, pas kita selesai baca Alkitab gitu, kita lanjut belajar lagi. Nah Tuhan tuh yang akan tambahkan hikmat kepada kita gitu. Jadi karena Tuhan tuh tahu gitu apa yang jadi kebutuhan kita sebagai anak-anaknya, kemampuan kita, ya pas kita lagi ngadepin masalah besar atau kecil, Tuhan tuh tahu. Nah makanya utamakan Tuhan di atas segalanya, walaupun besok tuh rasanya hektik gitu kan, susah nih ulangannya banyak gitu, nggak punya waktu baca Alkitab. Tapi firman Tuhan lagi-lagi jelasin gitu, tekenin kalau Tuhan tuh yang paling penting gitu. Semuanya akan ditambahkan kepada kita, apa yang jadi kebutuhan kita kalau kita cari Tuhan dan kebenarannya pertama kali. Nah Tuhan tuh tutup ajarannya tentang hal kekhawatiran ini di Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, jadi kita jangan menambahkan masalah yang akan terjadi besok kepada masalah yang akan terjadi hari ini. Kenapa? Karena beban kita tuh akan semakin berat, bener gak sih? Ngadepin masalah hari ini, kalau misalnya kita udah mikirin nih hari besok gimana ya, mau makan apa ya, ulangannya susah ya. Nah karena firman Tuhan bilang gitu, kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah jadi kita nggak boleh menambahkan kesusahan esok di hari ini. Oke. Dan kita buka di Filipi 4 ayat 6. Paulus bilang gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Dan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi apapun yang buat kita takut ya, apapun itu yang buat kita khawatir ya, kita harus serahkan dan sampaikan sama Tuhan gitu lewat permohonan doa. Dan kita harus tetap percaya gitu, kalau Tuhan Allah yang kita sembah pasti akan bantu kita lewatin masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin orang di sekitar kita tuh nggak ngerti gitu kan, kalau kita tuh lagi hadapin masalah itu. Tapi kita harus ingat kalau Tuhan tuh yang tahu setiap kita gitu, persoalan yang kita hadapi masing-masing pribadi gitu. Ya, jadi kita harus tetap andalkan Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, jadi Tuhan Yesus memberkati. Dan aku mau tutup juga dengan kesaksian. Jadi pada saat itu, jadi kan aku kan lagi kuliah. Nah sebelum, kalau kuliah itu kan lulus itu kan harus sidang kan. Nah sebelum sidang itu kan ada prasidang kan pasti. Nah prasidang itu aku tuh berdoa gitu kan, dapat giliran yang tengah-tengah belasan gitu. Kenapa? Soalnya kan kalau misalnya dapat yang pertama, biasanya kan itu kan lebih banyak dikritik sama dosen kan. Jadi terus aku kan kalau misalnya dapat yang tengah, bisa nggak mengulangi kesalahan yang udah temanku lakukan kan, misalnya gitu. Nah tapi ternyata Tuhan tuh kasih aku tuh urutan nomor 2 gitu, maju presentasinya. Nah aku panik dong, which is itu seminggu lagi gitu kan. Aku harus persiapin bahan-bahannya, belajar segala macem. Sedangkan pada saat itu juga lagi banyak ujian, banyak kuis gitu. Nah akhirnya walaupun aku khawatir gitu ya, aku tetap percaya gitu kalau Tuhan tuh yang akan tolong aku dan Tuhan tuh yang tahu kemampuan aku, batas kemampuan aku gitu kan. Nah akhirnya aku persiapan dan aku berdoa dan aku tetap percaya sama Tuhan walaupun aku masih takut gitu kan. Nah sampai pada hari H gitu, presentasi, walaupun aku urutan 2 gitu, ternyata dosen aku tuh Tuhan buat gak terlalu banyak komentar mengenai presentasi aku gitu. Nah terus nilai aku ya berakhir dengan baik gitu kan. Karena walaupun aku takut gitu, tapi aku tetap mau berusaha dan aku percaya gitu kalau Tuhan yang akan tolong aku gitu. Jadi kalau sekarang kalian sedang takut atau sedang khawatir, nah tetap percaya kalau Tuhan yang akan tolong dan bantu kita semua. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan hari-hari ini Tuhan, kalau kami Tuhan sedang khawatir Tuhan, kalau kami Tuhan mudah khawatir Tuhan, mudah takut Tuhan, kami biar kiranya Roh Kudus yang terus ingatkan setiap kami bahwa kami punya Allah yang peduli akan kehidupan kami ya Tuhan, yang memegang setiap kami ya Bapa, yang memegang kontrol Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Tuhan ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bergantung kepada Engkau Tuhan, bukan bergantung kepada pengertian kami sendiri ya Tuhan. Bapa biar kiranya Tuhan firman ini boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah Tuhan untuk hidup anak-anak TC Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berucap syukur, haleluya, amin.